Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Kopi Sachet semua, kemudian Sobat BK Milenial semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini malam Minggu, sudah setengah 12 malam. Saatnya udara sudah mulai normal kembali, jadi jam 11 malam itu batas udara kembali normal kembali setelah terjadi polusi selama beberapa jam ya. Ini adalah saatnya normal jam 11 ke atas dan saat yang sepi, saat yang tenang, saat banyak orang yang tertidur. Nah, ini saya manfaatkan untuk membuat sebuah konten, semoga bisa bermanfaat. Jadi banyak orang yang saat ini belajar agama, tapi justru semakin tahu semakin dia takut, karena mungkin ada kunci-kunci yang belum dia dapatkan. Sebetulnya semua itu kalau sudah dapat kuncinya itu enak ya. Kita mau ujian nasional dapat kunci jawaban, enak ngerjakannya. Bukan itu maksudnya. Tapi kuncinya surga adalah la ilaha illallah ya. Sudah diberitahukan itu urusan sangat krusial, urusan yang sangat penting, urusan yang sangat urgent, ternyata sudah diberikan jawabannya sejak sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk ke surga. Itu urusan yang mudah. Insya Allah ketika Anda selalu berlatih berzikir la ilaha illallah, maka semoga kita ketika nanti bertemu dengan malaikat Israel, kemudian dicabut nyawanya, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Miftahul jannah itu, kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Ya berikutnya, jadi semakin orang tahu, tapi kalau belum tahu kuncinya akhirnya semakin takut. Misalnya, Anda belajar fikih tentang kaifiyah sholat, bagaimana sholat khusyuk. Sampai ada yang menulis dulu ada pelatihan sholat khusyuk, itu namanya kalau tidak salah ingat ya, namanya Abu Sangkan apa ya, yang nulis itu ada pelatihan sholat khusyuk. Semakin dipelajari ya tidak tahu yang belajar itu bagaimana, apakah dia semakin khusyuk sholatnya. Nah yang biasanya timbul justru ini bukan membahas tentang buku itu ya, justru orang-orang yang belajar secara detail tentang bagaimana sholat, bagaimana agar bisa khusyuk, bagaimana agar bisa diterima, itu justru semakin takut kalau sholatnya tidak sah, takut kalau sholatnya tidak diterima dan lain sebagainya. Teman saya itu ada yang sangat tekun sholatnya, tapi ternyata ketika beliau itu belajar, bukan belajar tapi mengikuti ujian. Ya dulu itu kalau guru itu ada ujian kompetensi guru, itu ketika mengerjakan dengan betul-betul dipikirkan, ternyata yang digunakan untuk menjawab itu tempatnya salah. Akhirnya dia harus mengulang menjawab kembali. Ya, itu dia kemudian berpikir apakah sholat saya selama ini yang tekun, yang khusyuk itu diterima atau tidak. Yang saya takutkan adalah ketika saya sholat ternyata tidak diterima atau tidak sah. Nah itu kan repot kalau gitu caranya. Jadi di sini saya berbagi tips. Ini tips yang saya dapat dari para waliun min auliyaillah ya. Turun temurun sampai pada gurunya sampai kepada saya ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sholat yang sempurna, sholat yang sudah jelas diterima, dan sholat itu sempurna, itu ternyata kuncinya mudah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita selalu menantikan waktu sholat. Selalu kita nantikan. Misalkan kita mau tidur, kita selalu angan-angan. Saya akan bangun sebelum subuh dan saya akan sholat subuh berjamaah. Diniatkan sebelum tidur. Ya. Kemudian misalnya ketika mau menjelang sholat duhur, jam 10 atau jam 11 itu sudah ngangen-angen, berangan-angan dalam hatinya, sebentar lagi sholat duhur, saya nantikan sholat duhur, saya menunggu sholat duhur. Lebih baik lagi misalkan sudah wudhu ya, sudah siap, menantikan sholat duhur tiba.
Sholat asar juga demikian. Wes jam loro, wah sudah jam 2 nih. Sebentar lagi nanti sholat asar. Saya akan sholat asar berjamaah. Saya akan menanti sholat asar tiba. Sholat maghrib begitu juga sama ya. Sholat isya demikian juga ya. Sholat isya ini ada yang sholatnya di awal waktu. Ada yang sholatnya memang agak malam-malaman ya. Agak malam-malaman tapi asal jangan disengaja. Maksudnya disengaja itu tidak ada alasan dia sholat isya kok sampai misalkan jam 12 baru sholat lah, itu kadang-kadang saya itu. Tapi sebelum itu saya sambil berzikir. Jadi beda ya. Kalau hanya digunakan untuk nonton YouTube atau nonton TikTok atau lain-lainnya, kemudian sholatnya larut malam, itu beda dengan yang sambil berzikir. Jadi insya Allah itu kuncinya ya, menunggu, menantikan, merindukan waktu sholat tiba. Insya Allah Anda mendapat pahala sholat yang sempurna, yang sah. Pasti. Yakin. Anda tidak yakin mau apa? Apa gunanya orang yang tidak yakin? Apa gunanya orang yang selalu pesimis? Tidak ada gunanya. Tidak ada fungsinya dalam tubuh kita. Tidak ada energinya. Tapi kalau yakin, optimis, pasti ada hasilnya, pasti ada energi yang tersimpan dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu kuncinya. Ya, satu itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali merujuk kepada imam-imam besar, mursyid, para mursyid thariqah, kemudian sampai ke atas, sampai kepada misalkan Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili atau Imam Abdul Hasan Ali Asyadzili, pendiri thariqah Syadziliyah. Beliau mengatakan bahwa kita ditakdir Allah bisa sujud itu adalah sebuah memori atau kenangan yang terindah saat kita di dunia. Ketika besok di akhirat itu adalah memori kita yang terindah, yaitu ketika di dunia kita bisa sujud atau melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat otomatis sujud. Sudah tidak mikir sah atau tidak sah. Kita hanya berpikir, alhamdulillah saya ditakdir sujud. Itu kata Imam Abdul Hasan Ali Asyadzili, itu sudah sebuah rahmat, anugerah dari Allah yang luar biasa. Karena orang sehat banyak, orang kuat banyak, tapi orang yang bisa sholat itu adalah rahmat. Jangan ngaku-ngaku Anda, ananiahnya itu dihilangkan. Ya, jangan mengaku ana bisa sholat, aku bisa sholat. Jangan sekali-kali seperti itu. Nanti pasti ada ujian yang membuat Anda itu, ya saya dulu pernah mengalami ketika kepala saya dibedah ya, digeraji, digerendo 2 kali. Itu saya melihat orang sholat sambil berdiri itu heran. Kok bisa ya orang sholat sambil berdiri begitu? Apakah saya nanti bisa kembali sholat sambil berdiri? Alhamdulillah saya sudah sehat. Dan ternyata itu saya juga alhamdulillah ini sharing ya, berbagi sedikit. Saya terapinya adalah terapi sholat subuh. Luar biasa terapi sholat subuh itu. Udah. Coy. Saya terapi sholat subuh itu dimulai dengan kondisi badan yang sama sekali tidak sehat. Tapi saya paksakan untuk berangkat sholat jamaah, sholat subuh. Dituntun bapak saya setiap pagi. Dituntun, didekap saya. Kemudian diposisikan di baris paling kanan depan. Jadi pojok paling kanan depan. Ya. Itu katanya absen pertama itu. Kalau malaikat ngabsen sholat itu yang jamaah di sop paling depan, yang paling kanan. Nah itu yang di absen nomor 1. Nah, saya selalu nempel di tembok situ. Khawatirnya saya bisa jatuh karena kondisi saya betul-betul saat itu lemah. Itu saya lakukan setiap hari, alhamdulillah setiap hari. Bapak saya itu nuntun saya dengan sabar. Sholat Jumatan saya juga sholatnya sambil duduk. Nggak peduli saya ada orang-orang yang memperhatikan saya, bocah nom kok sholatnya karo lungguh. Anak muda kok sholatnya sambil duduk. Saya tidak peduli itu. Tapi tadi yang sholat subuh itu yang benar-benar saya rasakan. Udara subuh adalah udara yang penuh keberkahan. Ya,
Itu saya rasakan benar. Dan saya yakini saya pasti sembuh saat itu. Akhirnya pelan-pelan ya, sudah sebulan. Kemudian bulan berikutnya itu saya kadang-kadang bapak saya masih belum siap. Saya sudah mulai jalan duluan, pelan-pelan. Kemudian disusul bapak saya, digandeng ya. Kemudian sampai musola seperti biasa. Posisi saya selalu di situ, sop awal, sop nomor 1 sebelah kanan, nempel tembok. Itu saya rasakan sampai beberapa bulan sehingga sampai akhirnya saya meninggalkan bapak saya. Artinya bapak saya masih siap-siap, saya sudah siap duluan, sudah wudhu, sudah siap berangkat. Saya berangkat jalan kaki sampai musola. Itu luar biasa rahmat dari Allah itu untuk waktu subuh itu, wah luar biasa. Sayangnya setelah sehat saya malah jarang sholat subuh berjamaah. Lah itu yang tidak pas. Tapi saya yakin semua yang bisa dilakukan itu adalah karena rahmat Allah. Tidak mungkin karena usaha kita. Buktinya tadi, kalau sudah digerindol kepalanya, diodol-odol otaknya, atau selaput otaknya, tumornya diambil, lemah. Maka mau usaha apa? Bisanya sholat sambil tiduran. Bisanya sholat lihurmatil wakti, ngurmati waktu. Bisanya sholat sambil isyarat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu tentang sholat ya, itu sangat luar biasa. Yang ditanyakan pertama atau yang ditanyakan yang utama ya, ketika di akhirat, sholatmu bagaimana? Bukan ilmumu bagaimana, titelmu apa, MPD, apa doktor, apa profesor, atau PhD, doktor dari luar negeri. Enggak. Sholatnya dulu yang tanyakan. Sholatmu bagaimana? Beres enggak? Kalau beres, insya Allah semuanya juga beres. Karena sholat itu juga cara bagaimana kita mendisiplinkan diri. Allah itu sudah memberikan instrumen berupa sholat ya, melalui Kanjeng Nabi Muhammad, melalui peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pelatihan bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita, melatih disiplin ya. Islam ya, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, 5 kuwi bae wis ceklono sak. Yakin beres. Kalau bisa ditambah duha ya alhamdulillah. Tidak usah ngaku-ngaku duha itu duha kamu. Kalau perlu duha itu ya pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tuamu. Dah itu. Kamu itu tidak butuh pahala. Tidak usah pingin pahala. Buat apa pahala? Yang penting adalah ridhonya Gusti Allah. Ya. Kalau saya pribadi ini ya, boleh ditiru, boleh enggak. Saya itu orang enggak pernah mondok sih ya. Jadi ngawur kadang-kadang. Saya tuh pinginnya itu besok kembali kepada Allah itu seperti saya ketika dilahirkan ke dunia ini. Bersih tanpa noda, tanpa dosa. Dan ketika kembali kepada Allah juga sama. Bersih tanpa dosa, tanpa noda, ya, tanpa pahala. Jadi kalau pahala itu kita kejar-kejar kemudian kita itu akhirnya melalaikan kebesaran Allah, anugerah dari Allah. Tapi yang timbul adalah ananiah kita, egoisme kita, akuisme kita. Nah percuma kita cari pahala. Banyak orang kesasar di situ. Tapi kalau Anda tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa. Ini kan versi saya. Ya. Jadi terkadang saya itu kalau saatnya bisa melaksanakan sholat sunnah itu untuk ibu dan bapak saya, karena saya tidak bisa atau belum bisa membalas beliau dengan apapun. Kita itu tidak bisa balas budi, balas jasa orang tua kita, tidak bisa. Karena begitu besar jasa para beliau. Meskipun kita sering bertengkar dengan ibu, dengan bapak, kadang ada adu argumen. Kita harus selalu merasa kita ada, kita pinter, kita cerdas. Karena beliau. Tanpa beliau
kita tidak akan ada. Jadi pinter musik tetap kalah kalau pinternya bapak ibumu. Ya. Itu harus kita tekankan. Kembali lagi kepada masalah sholat. Ya. Jadi dalam Al-Fatihah itu yang selalu harus kita tekan. Ya semua ayat itu luar biasa. Tapi ada satu ayat yang harus kita tekankan dalam hati kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau terjemahan atau tafsir dari orang-orang syariat, ya seperti kita ini kan umumnya orang syariat ya. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi orang-orang yang sudah khos, yang sudah khawasul khas, apa bahasanya lagi? Wong sing wis khusus ya. Ya para waliyun min auliyaillah, para mursyidina, para murabbi ruhina. Ya. Itu mengatakan dibalik. Bukan hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tetapi atas rahmat pertolonganmu hamba bisa beribadah kepadamu. Tafsirnya dibalik seperti itu. Makanya para beliau itu ya hidupnya ya sudah manut tok sama Allah itu. Kalau seperti saya, seperti Anda semua, wah saya mikiri macam-macam. Pengen sukses karir, pengen sukses utang bank, pengen sukses jabatan, ya tadi karir ya termasuk jabatan. Pengen sukses buan koperasi, ya wong-wong gendu, wong-wong sing durung kuat keyakinan. Tapi tidak apa-apa lah, instrumen dari Allah itu tetap ada ya. Kita beristighfar, kita bersolawat. Itu instrumen-instrumen yang diberikan Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya atas pertolonganmu lah hamba bisa beribadah kepadamu. Hilang wis aku semuanya. Ananiahnya hilang sudah. Tapi kalau hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan, akunya didulukan. Ya wis, ruwet uripe ruwet. Seperti saya termasuk uripe ruwet. Saya ngomong gini untuk ngandani awake dhewe, tengah malam begini tidak ada yang dengarkan saya, tapi saya upload di YouTube biar didengar. Ini adalah sebuah proses tafakur, kontemplasi diri, ya introspeksi diri dan lain sebagainya itu. Pokoknya ngantemi hatiku dhewe, ngantemi utekku dhewe, pikiranku dhewe. Agar apa? Ingat, agar berzikir. Nah, teman saya itu luar biasa kalau masalah menjabarkan zikrullah itu ada yang luar biasa itu. Saya belum mampu mencapai level beliau. Tidak tahu beliau itu levelnya apa. Ya saya yakin beliau orang biasa. Tapi belum tentu di hadapan Allah beliau orang biasa. Jadi saya takut untuk menjustifikasi seseorang. Saya tidak bisa menirukan juga tentang keikhlasan dalam berzikir beliau. Jadi ya intinya itu ada orang itu membaca zikir, ada orang itu yang memang berzikir, itu beda. Membaca zikir ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu membaca. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu membaca zikir. Tapi kalau sudah berzikir itu beda. Mohon maaf saya tidak bisa mencontohkan ya, karena harus dalam keadaan yang sendiri, keadaan yang tidak ditonton orang seperti ini ya. Tapi ya itu intinya adalah ketika kita melihat sesuatu atau mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian atau bertemu dengan sesuatu hal yang membuat kita langsung ingat kepada Allah, itulah zikir. Ingat. Ya kadang sepele ya, kadang sepele. Kita hanya melihat keindahan ikan koi. Kemudian kita mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah.
Engkau ciptakan ikan ini begitu indah ya Allah. Itu berzikir, itu sudah zikir itu. Dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, kita kemudian ingat kepada Allah. Dengan melihat ujian Allah, kita kemudian ingat kepada Allah. Dengan diberi kenikmatan dari Allah, kita ingat kepada Allah. Itu sudah berzikir. Itu pengertian sederhana. Kalau teman saya mendefinisikan, mendeskripsikan zikrullah versi beliau itu lebih detail lagi. Saya tidak berani karena saya tidak kuat untuk menyampaikan itu. Jadi itu, kemudian saya masih ingat lagi, saya tidak tahu pasti artinya, tapi ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Begitu apa ya? Mohon maaf kalau salah ya. Nggak hafal Quran nggak seperti Gus Baha. Gus Baha kan hafal Quran. Jadi ya intinya itu kita itu ingin menjadi orang yang ikhlas melaksanakan ibadah, melaksanakan agama, perintah Allah itu hanya mukhlisina lahuddin, ikhlas, pinginnya itu ikhlas. Tapi ternyata definisi ikhlas itu juga hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya itu ditanamkan keikhlasan oleh Allah. Kalau ikhlas itu masih ada di mulut, itu bukan ikhlas. Hanya orang-orang yang dipilih Allah yang bisa ikhlas. Jadi kalau saya bukan selalu ya, kadang-kadang mengatakan sudahlah saya ikhlaskan, malah tidak ikhlas berarti. Ikhlas itu sudah tanpa ampun, tanpa alasan apapun. Dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata orang ikhlas itu. Mungkin kalau dengan perilaku, ya mungkin bisa ya kita lihat bahwa orang itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas tidak hanya orang yang selalu memberikan uang, orang yang beramal, orang yang bersedekah. Kadang orang pelit pun bisa saja dia dalam hatinya ada keikhlasan. Mendoakan semua umat Kanjeng Nabi Muhammad, mendoakan semua teman-temannya, saudara-saudaranya, murid-muridnya, yang doa itu tidak pernah diketahui mereka, itu bisa saja kategori ikhlas. Pokoknya tadi definisinya ikhlas itu adalah sir min asrorillah, rahasia Allah yang diletakkan ke dalam hati orang atau hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini kalau bisa nonton video sampai sini ya wis insya Allah luar biasa ini. Karena ini saya sedang ngantemi awakku dewe. Saya sedang memukul diri saya sendiri yang selalu sombong, yang selalu berlagak gagah, berlagak por-poran di hadapan orang, menang-menang ke dewe sekampung. Ya. Ini sedang saya pukul sendiri diri saya. Saya tuh ingin menjadi orang yang santun, orang yang lemah lembut. Seperti perintah Allah dalam tengah-tengah Al-Quran. Wal yatalattaf. Bersikaplah lemah lembut ya. Tapi terkadang memang begitu manusia. Ketemu manusia yang lain kemudian terpengaruh. Karena 46 kromosom dalam diri kita itu ada 23 baik, 23 jelek. Tinggal yang mana yang mau ditiru. Apa 23 itu ikut yang jelek ketika kita bertemu dengan orang yang 23%-nya tadi jelek. Atau kita akan berkumpul dengan orang-orang yang 23-nya baik. Jadi kromosom itu kan 46 ya katanya pelajaran biologi. Kalau saya salah ya maaf. Bukan keluarga biologi. Saya keluarga bimbingan konseling. Kadang-kadang yang bimbingan konsleting barang, cok konslet dewe. Karena terlalu banyak menampung masalah orang, ternyata konslet sendiri. Kadang-kadang begitu. Tapi ada instrumen tadi istighfar tadi.
Istighfarnya ya kalau kelasnya kita seharusnya sudah meningkat sedikit ya. Bacanya Sayyidul Istighfar. Ya. Tapal ke dewe, kudu apal. Jadi itu untuk malam minggu ini, untuk malam ini kira-kira itu ya beberapa hal yang saya sampaikan. Saya saat ini sangat minim membaca dzikir. Kalau bulan puasa itu bisa sholawat sampai 10.000 kali setiap malam. Kalau bulan-bulan biasa seperti ini ternyata kok enggak. Nah itu berarti mungkin ibadah saya ketika Ramadan itu ya wallahu alam. Katanya ciri-cirinya itu ada peningkatan di bulan Syawal. Kalau saya kok enggak meningkat berarti enggak tahu. Wallahu alam, semoga tetap diterima. Yang penting tadi tidak mengharapkan pahala, yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah, ampunan Allah, sehingga kita ketika kembali kepada Allah juga sama seperti ketika Allah menurunkan kita ke bumi ini, ke dunia ini, yaitu dalam keadaan tanpa pahala juga tanpa dosa. Penak wis. Kita kembali kepada Allah juga sama. Tanpa pahala, tanpa dosa. Nek mikir pahala, nanti terjebak ya. Mikir surga neraka, nanti terjebak. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Malah nyanyi. Koplak. Masihkah kau tunduk taat kepadanya? Masihkah kau mau sholat kepadanya? Camkan itu. Tolong kamu camkan itu. Ya. Oke, sudah jam berapa ini? Pas jam 12 malam. Saya akhiri dengan nanti akan membuat konten lagi mungkin malam-malam berikutnya kalau pas kepingin ya. Konten yang tidak ada editing, konten yang sederhana, ngomong ngalor ngidul. Yang penting semoga kita diampuni Allah, dibersihkan dosa-dosa kita. Setiap hari kita harus merefresh diri kita, setiap hari kita harus mengantivirus diri kita ya dengan tadi dzikir, istighfar ya. Istighfar be kudu diistighfari, sholawat be kudu disolawati. Kalau kita baca sholawat, kita itu sudah baca untuk diri kita dan diamini para malaikat. Wah, jadi itu istighfarnya istighfar itu sholawat. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten. Saged namung mekaten menawi wonten lepat. Jelas mesti wonten lepat. Kula nyuwun pangapunten ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mohon maaf kepada beberapa orang, beberapa manusia yang selama ini tertipu dengan saya, karena saya memang kadang-kadang menjadi seorang penipu, orang yang suka mengelabui dan seterusnya, suka bermain peran. Katanya bermain peran juga tidak boleh menyakiti orang dan lain sebagainya. Monggo. Yang jelas mohon maafkanlah saya. Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.